Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Stefanis dari SMA Lentera Harapan Sekampung di Lampung Timur. Saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa belajar secara mandiri lewat guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Begitu ya. Nah, jadi beberapa slide yang akan saya berikan di sini, ini saya ambil dari channel YouTube pada saat peluncuran program guru belajar seri AKM. Jadi sebenarnya untuk apa sih AKM itu? Begitu ya. Jadi sebenarnya AKM ini kan dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, bagaimana kita bisa memahami lebih dalam lagi? Untuk itu silahkan Bapak Ibu bisa membuka GTK-nya, kemudian dilihat di situ ada guru belajar di seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Jadi apa sih itu program guru belajar seri AKM? Jadi program ini adalah merupakan program untuk Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri. Untuk bisa belajar secara mandiri mengenai apa? Mengenai tentu saja AKM begitu ya, asesmen kompetensi minimum. Yang pada akhirnya itu akan sangat berguna di dalam proses pembelajaran kita di dalam kelas. Yaitu kita bisa semakin maksimal sesuai dengan kompetensi yang diharapkan untuk siswa bisa miliki. Kemudian apa sih tujuan dari program guru belajar seri AKM ini? Paling tidak ada 4 di sini. Yang pertama adalah untuk memahami, begitu ya, memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Jadi kita bisa mengerti ini sebenarnya asesmen nasional itu penggantinya ujian nasional atau bukan ya? Konsepnya seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya? Kemudian yang kedua adalah untuk menganalisis bagaimana contoh-contoh asesmen yang diberikan, baik itu secara literasi ataupun numerasi pada AKM. Bukan hanya kita belajar mengenai cara analisisnya, tapi kita juga nanti akan melihat bagaimana sih cara membuat soal asesmen yang berfokus kepada literasi dan juga numerasi. Nah, yang ketiga di sini adalah untuk membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. Jadi nanti setelah misalnya anak-anak mengerjakan AKM, itu untuk apa sih hasilnya? Fungsinya tuh buat apa? Nanti kita akan belajar, Bapak Ibu akan mengetahui lebih dalam lagi ketika Bapak Ibu mengikuti seri belajar ini. Kemudian yang keempat, yaitu untuk melakukan pengimbasan kepada rekan atau guru lain, seperti yang sudah saya lakukan ini ketika saya sudah belajar, saya sudah mengerti, maka apa nih yang bisa saya lakukan untuk melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru yang lain, supaya guru yang lain pun juga semakin mengerti mengenai apa itu AKM. Nah, ini dia menjadi pertanyaannya, kan belajarnya sendiri ya, terus apa serunya gitu? Apa sih serunya belajar bersama di program guru belajar seri AKM? Jadi ada beberapa alasan kenapa sih kita perlu belajar. Yang pertama, ini lebih fleksibel Bapak Ibu ya. Jadi misalnya nih, kita pilih ada di angkatan 5 atau angkatan 6. Nanti sudah ada rentang waktunya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dan kita sendiri yang menentukan. Dalam satu hari kita mau selesaikan berapa topik. Begitu ya. Jadi waktunya tuh lebih fleksibel. Bapak Ibu bisa mengatur sendiri waktu belajar Bapak Ibu. Kapan saat waktunya kosong untuk nanti belajar dari materi-materi di BIMTEK ini. Kemudian yang kedua, itu bisa lebih mudah. Kok bisa mudah gitu ya? Karena di dalam materi yang diberikan, kita akan mempelajari konten-konten pembelajaran yang lebih sederhana. Ada beberapa tayangan-tayangan video atau mungkin ada beberapa poster yang itu membantu kita memvisualisasikan apa yang sedang kita pelajari. Kemudian yang ketiga itu lebih kolaboratif. Karena apa? Karena kita belajar bersama rekan guru yang lain. Jadi Bapak Ibu silakan nanti bisa bergabung, ada grup Telegram di situ untuk kita bisa sama-sama berkolaboratif, sharing bersama dan belajar bersama dengan rekan guru yang lain. Nah, kemudian ada nggak tantangannya gitu ya? Atau mungkin apa sih tahapan gitu ya? Kalau misalnya tantangan mungkin ada beberapa hal, mungkin bisa juga dari niatnya kita gitu ya, atau mungkin waktunya terlalu sibuk, atau mungkin ada juga nih tantangannya adalah paket kuota internet jaringan ya Bapak Ibu. Ketika kita memang sudah benar-benar niat ingin belajar, yakin dan percayalah bahwa pasti akan ada jalan dan kita pasti akan berhasil. Ya. Nah, tahapannya untuk program guru belajar seri AKM ini adalah ada 3. Tahap yang 0 itu namanya orientasi program gitu ya. Pada tahap orientasi program ini Bapak Ibu akan melihat latar belakang kenapa sih perlu mengikuti BIMTEK. Kemudian tujuan umumnya apa? Kemudian kebijakan-kebijakannya itu apa saja? Berdasarkan apa sih ini akhirnya dilakukan? Kemudian bagaimana alur programnya?
Nanti setelah selesai orientasi, Bapak Ibu akan masuk ke tahap yang pertama, yaitu BIMTEK itu sendiri, yaitu bimbingan teknis. Nah, tingkat SD, SMP, dan SMA itu ditentukan dari Bapak Ibu mengajar bidang studi apa di tingkat yang mana. Seperti itu ya, sesuai dengan si PKB masing-masing. Nanti di dalamnya Bapak Ibu akan belajar mengenai konsep asesmen nasional. Kemudian apa itu konsep AKM? Butir soal literasi dan numerasi. Nanti akan ada berapa jumlahnya, kemudian tipe soalnya seperti apa, ada berapa langkah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir nanti Bapak Ibu akan belajar bagaimana cara membaca dan juga menindaklanjuti hasil AKM tersebut. Begitu ya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu benar-benar bisa mengikuti ini dengan baik, melihat kata-kata kuncinya, saya yakin Bapak Ibu pasti akan berhasil begitu ya. Nah, syarat untuk berhasil adalah ketika Bapak Ibu berhasil menyelesaikan kuis dengan nilai minimal 70%. Kemudian tahap yang kedua, tadi tahap 0, tahap 1, tahap 2, atau bisa dibilang sebenarnya ada 3 tahap begitu ya. Nah, tahap yang kedua yaitu pengimbasan. Tahap pengimbasan ini dilakukan ketika Bapak Ibu sudah selesai BIMTEK, kemudian bagaimana Bapak Ibu bisa mengajak guru-guru lain juga untuk mengikuti guru belajar seri AKM ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan, siapa saja sih yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri AKM? Yang pasti Bapak Ibu yang bisa mengikuti adalah Bapak Ibu yang memiliki akun SIM PKB gitu ya. Ketika sudah memiliki SIM PKB, maka Bapak Ibu berhak untuk mengikuti program ini. Kemudian setelah nanti ikut misalnya begitu ya menjadi peserta, kita tuh dapat apa gitu ya? Kita mendapat apa sih dari program guru belajar seri AKM? Yang pertama, Bapak Ibu pasti akan mendapatkan pengalaman belajar yang seru. Kayak tadi saya bilang ya, Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri, mengatur waktunya sendiri, bisa secara berkolaborasi, dan itu pengalaman belajar yang seru ya, yang mungkin tidak didapatkan dari yang lainnya. Kemudian, Bapak Ibu nanti juga akan mendapatkan sebuah pengalaman belajar bersama sesama guru. Bahkan Bapak Ibu bisa memahami gitu ya apa itu AKM, sehingga ketika nanti bertemu dengan siswa untuk bisa menjelaskan kebijakan ini atau kegiatan yang akan dilakukan itu tidak salah. Nah, kemudian selain itu juga Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat begitu ya, sertifikat BIMTEK 32 JP dan piagam penghargaan ketika nanti Bapak Ibu sudah menyelesaikan BIMTEK dan juga pengimbasan. Nah, jadi Bapak Ibu setelah mendengar penjelasan saya tadi mengenai apa sih pentingnya begitu ya, kemudian nanti saya dapat apa? Apakah kira-kira Bapak Ibu tergugah nih hatinya untuk mengikuti program guru belajar? Kalau misalnya belum atau iya nih saya sudah mau ikut gitu ya. Nah, izinkan saya mau menjelaskan mengenai latar belakang, mengenai sebuah fakta yang ada gitu ya. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah itu sebenarnya kalau dilihat kurang memadai. Jadi pada tahun 2018 ada sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Wah, ini cukup mencengangkan juga ya, karena kemampuan literasi membacanya itu tidak begitu maksimal. 70% loh masih di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. Ada 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika. Dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Nah, skor PISA Indonesia itu selalu stagnan, selalu di situ aja dalam 10 sampai 15 tahun terakhir. Jadi kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang apa ya bisa dibilang tuh konsisten ya, tapi dalam peringkat PISA yang terendah. Nah, jadi bagaimana nih cara kita, apalagi kita sebagai pendidik ya, kita ada di dalam institusi pendidikan yang juga terlibat di dalamnya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi, menanggapi kondisi tadi ya yang kita dibilang konsisten ya gitu, tapi kan konsisten dalam hal yang bisa dibilang tidak begitu memuaskan, tidak baik. Perlu adanya reformasi asesmen. Nah, reformasi asesmen ini diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi ketika kita bisa meningkatkan kualitas proses pembelajaran, maka otomatis posisi Indonesia tadi juga tidak akan stagnan di situ-situ aja. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh itu dibutuhkan. Nah, untuk itu pada tahun 2021 mendatang atau bisa dibilang saat ini ya, ada di tahun ini,
Asesmen nasional atau AN akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional. Itu udah tidak diberlakukan lagi. Jadi kalau yang tahun-tahun sebelumnya kelulusan itu ditentukan oleh ujian nasional, mulai tahun ini itu sudah tidak lagi. Bahkan kebijakan ini juga ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait, seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini, asesmen nasional itu diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan juga mutu sistem pendidikan. Bukan hanya sekedar sebagai syarat kelulusan, bukan. Tapi fokusnya adalah untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya hasil asesmen nasional ini tidak memiliki konsekuensi apapun, begitu ya, pada pencapaian proses belajar. Bukan berarti ketika anak memiliki nilai yang kecil, dia dianggap tidak bisa lulus. Bukan begitu. Tapi hasilnya ini nanti untuk melihat bagaimana kualitas pendidikan yang kita berikan. Tapi ini juga untuk umpan balik, tindak lanjut, bagaimana proses pembelajaran yang harus dilakukan guru-guru dan siswa supaya kompetensi siswa ini bisa terpenuhi. Jadi peningkatan mutu pendidikan itu tidak hanya berorientasi pada pencapaian, begitu Bapak Ibu ya, tidak lagi pada sebuah nilai. Dalam menguasai materi pelajaran, seberapa besar nilai ujian akhir itu tidak lagi menentukan mutu sistem pendidikan. Tetapi keberhasilan sistem pendidikan itu lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi. Gitu ya. Bagaimana siswa benar-benar memiliki kompetensi dalam hal pengetahuan, keterampilan dan juga sikapnya. Terlebih pada era transformasi pendidikan begitu ya. Pada abad yang ke-21 ini tentu kecakapan hidup abad 21 itu sangat dibutuhkan. Di mana arus perubahan itu menuntut siswa bisa menguasai berbagai kecakapan hidup. Bukan berarti sekarang udah nggak dibutuhin anak-anak bisa menghafal gitu ya. Tapi ini kecakapan hidup ada abad 21 itu yang saat ini harus kita bekali kepada anak-anak kita. Yaitu kecakapan belajar dan berinovasi, kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi, serta kecakapan hidup untuk bisa bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Kalau misalnya anak kita terbiasa belajar individualis, akan sulit karena masyarakat dunia itu menawarkan kolaborasi. Nah, bagaimana kita mampu untuk menanamkan setiap kecakapan-kecakapan hidup abad 21 ini kepada anak-anak kita? Nah, ini menjadi pertanyaan ya, bagaimana dong cara mengukur kompetensinya tadi? Gimana kita bisa lihat anak-anak kita mampu gitu ya? Pasti menggunakan asesmen nasional jawabannya. Jadi asesmen nasional ini diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian. Ketercapaian apa? Ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Jadi asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif, gitu ya. Nggak hanya sekedar angka yang melihat seberapa besar sih kognitifnya anak. Sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, gitu ya. Kalau ujian nasional kan kita tahu sendiri ya, seberapa banyaknya dia benar, gitu ya. Itu memotret seberapa dia hafal dan memahami konsep-konsep yang pernah diajarkan. Tapi pada asesmen nasional ini mampu memotret hasil belajar sosial emosionalnya anak juga. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita bisa melihat sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Nah, jadi selain tadi tuntutan kecakapan abad 21 yang 3 hal tadi, ada profil pelajar Pancasila juga yang menjadi rujukan supaya anak-anak kita bisa mencapainya. Bahkan profil pelajar ini sudah merangkum sebagian kecakapan hidup di abad 21. Apa saja itu? Yaitu ini. Gitu ya. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian diharapkan juga siswa mampu berkebinakaan global. Dia mampu melihat keperbedaan itu menjadi sesuatu yang kaya justru. Kemudian mampu juga untuk bergotong royong, menjadi siswa yang kreatif, mampu untuk bernalar yang kritis serta mandiri. Ya, misalnya contohnya yang pertama, untuk beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nanti pelajar Indonesia yang berakhlak mulia itu adalah pelajar yang memiliki hubungan dengan Tuhan gitu ya. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, bahkan dia mampu untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya di sini ada 5 elemen kunci
untuk melihat, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yaitu dilihat akhlak beragama, akhlak pribadinya, kemudian akhlaknya kepada manusia, akhlaknya kepada alam, dan juga akhlaknya ketika ia bernegara, bermasyarakat, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, yaitu pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, ya. Kita tahu bahwa ya Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi sebuah semboyan, bukan hanya semboyan, tapi juga itu adalah nilai-nilai kehidupan, lokalitas dan identitas, dan tetap berpikiran terbuka gitu ya dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan juga kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, di sini ada 3 elemen kunci, begitu ya, untuk kebinekaan yang global. Yang pertama adalah mengenal dan menghargai budaya. Kemudian yang kedua, mampu untuk berkomunikasi secara interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, bahkan bisa berefleksi gitu ya dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, yang saya jelaskan di sini baru 2 unsur. Untuk unsur-unsur yang lainnya nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih dalam lagi ketika Bapak Ibu mengikuti seri AKM ini gitu ya. Nah, jadi kalau bisa dilihat Bapak Ibu, kompetensi siswa di sini itu kan ada 2 yang mau diukur begitu ya. Ada kecakapan hidup abad 21, kemudian ada profil belajar Pancasila. Ini bisa terukur melalui asesmen nasional yang akan ada 3 hal yang dinilai nantinya. Yaitu yang pertama adalah AKM itu sendiri, yaitu asesmen kompetensi minimal. Kemudian nanti akan ada survei karakter yang akan melihat bagaimana tadi ya profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar untuk melihat seberapa jauh sih sekolah atau komunitas itu tadi mampu mendorong anak-anak atau memfasilitasi anak-anak dalam belajar mencapai kompetensinya. Nah, jadi begini Bapak Ibu ya, dalam program yang nanti Bapak Ibu akan ikuti, itu akan belajar mengenai konsep asesmen nasional, yaitu untuk meningkatkan kualitas. Kemudian akan belajar juga teknis bagaimana pelaksanaannya. Akan belajar juga mengenai butir soal asesmen. Ini karena kemarin saya ikut yang SMA begitu ya. Jadi butir soal asesmen literasi membaca SMA. Kalau Bapak Ibu nanti ikut yang SMP atau yang SD, pasti tingkat SD dan tingkat SMP akan dipelajari. Kemudian butir soal asesmen numerasi dan tindak lanjut laporan dari hasil asesmen kompetensi minimum tersebut. Nah, jadi ini caranya Bapak Ibu ya. Silakan nanti Bapak Ibu buka di laman ini gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Setelah itu nanti Bapak Ibu silakan pilih guru belajar, kemudian masuk ke situ, begitu ya. Klik masuk. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke laman ini. Nah, setelah itu masukkanlah di sini surel dengan menggunakan nomor UKG gitu ya, nomor UKG Bapak Ibu, kemudian @guruku.id. Jadi ini contohnya juga di sini, kemudian masukkan juga kata sandinya. Setelah nanti Bapak Ibu masukkan, maka silakan klik di situ ya, masuk. Nah, setelah klik masuk nanti Bapak Ibu akan mendapat beberapa seri yang bisa dipilih, gitu, yang bisa Bapak Ibu ikuti. Pada saat sesi ini saya akan menjelaskan, berarti Bapak Ibu silakan klik asesmen kompetensi minimum, gitu ya. Klik di situ selengkapnya. Ketika nanti sudah diklik, nanti akan masuk ke sini Bapak Ibu, gitu ya. Kegiatan yang bisa diikuti, silakan Bapak Ibu klik daftar. Ketika nanti diklik daftar, akan ada beberapa pilihan, begitu. Karena ini sudah selesai angkatan yang keempat, maka di sini contohnya ada angkatan 5, ada angkatan 6, ada angkatan 7. Misalnya nih, Bapak Ibu memilih di angkatan yang kelima. Berarti nanti akan dimulai tanggal 24 Januari sampai 28 Januari. Nah, di dalam rentang itu Bapak Ibu harus sudah menyelesaikan proses pembelajarannya tadi, belajar secara mandirinya. Seperti itu. Nah, ketika nanti Bapak Ibu sudah pilih, kemudian Bapak Ibu klik daftar, maka akan muncullah seperti ini, gitu ya. Apakah Anda yakin akan memilih kegiatan ini? BIMTEK Guru Belajar, seri asesmen kompetensi minimum SMA SMK angkatan 5. Jika Bapak Ibu yakin akan memilih waktu itu, pada waktu itu Bapak Ibu bisa mengikutinya, maka silakan klik ya. Gitu ya. Ketika nanti Bapak Ibu klik ya, maka akan muncullah tampilan di mana Bapak Ibu akan mulai. Ya, seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mau mengundang Bapak Ibu untuk ayo sama-sama belajar, guru-guru hebat, karena dengan kita sudah belajar, kita memiliki semangat belajar, kita bisa menularkan itu juga kepada setiap peserta didik. Terima kasih, semangat selalu guru-guru hebat.